Shalom. Shalom Bapak Ibu yang malam hari ini bersama-sama ibadah FA lewat live streaming. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semuanya sehat-sehat, puji Tuhan, haleluya. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk FA kita malam hari ini. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, buat segala sesuatu yang Engkau izinkan boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Kami bersyukur sepanjang satu minggu yang sudah kami lalui. Malam hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di dalam FA, di rumah kami masing-masing Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau terus yang memberikan kami kekuatan. Terlebih lagi ketika kami akan mendengarkan sharing firman-Mu malam hari ini. Biarlah pengurapan-Mu memenuhi setiap kami. Pengurapan-Mu lah yang menolong kami mengerti firman-Mu. Pengurapan-Mu yang menolong kami untuk hidup, tinggal, berjalan dalam firman-Mu. Berkati setiap kami, umat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing mengikuti FA malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu topik, satu tema yang hari-hari ini sangat-sangat diperlukan. Tema kita malam hari ini adalah keputusanku mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita membuka Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah seluruhnya, semuanya kita anggota-anggota FA. Mari 2 Tawarik 20 ayat ketiga kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari 1, 2, 3. Ya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kisah dari ayat yang kita baca ini adalah kisah saat Yosafat menjadi raja atas Yehuda. Di mana Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama dengan sepasukan orang-orang Meunim. Kalau kita melihat dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 dan 2, maka dituliskan mereka ini adalah satu laskar yang besar. Apa reaksi daripada Yosafat? Di tengah-tengah laskar yang besar ini menyerang Yehuda, menyerang Yosafat. Maka ada yang namanya rasa takut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, rasa takut yang ada di dalam diri Yosafat itu merupakan reaksi yang alamiah. Itu sesuatu yang bisa terjadi pada setiap kita. Menurut saya tidak ada yang salah dengan semuanya ini. Yosafat takut. Karena apa? Karena tidak ada sebelumnya persiapan untuk melawan laskar yang besar ini. Bukankah sama seperti apa yang kita alami hari-hari ini? Sama dengan penyebaran COVID-19 yang sudah berlangsung
di atas dunia, bahkan di Indonesia lebih kurang 2 bulan ini itu mulai menyebar. Bukannya satu provinsi, ada beberapa provinsi. Itu yang membuat banyak bangsa-bangsa, itu yang membuat banyak bahkan orang percaya itu menjadi takut. Kenapa takut? Karena takut kita melihat ada banyak yang meninggal. Kenapa takut? Karena COVID-19 ini penyebarannya begitu sangat cepat. Kenapa takut? Karena masih ada, belum ditemukan obat untuk menyembuhkan orang-orang yang menderita positif COVID-19 ini. Bahkan ketakutan yang ada hari-hari ini itu lebih besar pengaruhnya, lebih besar dampaknya daripada virus corona itu sendiri. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan Yosafat di tengah-tengah rasa takutnya? Alkitab menuliskannya bagi kita untuk menjadi satu pelajaran bagi kita. Dicatat di pembacaan kita tadi, Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, keputusan Yosafat adalah mencari Tuhan. Dalam situasi dan keadaan apapun, bahkan apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, dibutuhkan yang namanya keputusan. Keputusan yang kita ambil akan menentukan apa yang akan kita alami ke depannya. Keputusan yang kita ambil itu menentukan masa depan kita. Di tengah-tengah keadaan hari-hari ini banyak keputusan-keputusan yang bisa diambil banyak orang. Ada orang mengambil keputusan terus mencari penyebab kenapa semuanya ini terjadi. Ada yang mulai menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ada yang mulai menyalahkan keadaan-keadaan ini. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, bagi seluruh kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baiklah kita belajar dari Yosafat bahwa keputusan kita mencari Tuhan. Katakan amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah bersama-sama di dalam live streaming ibadah FA ini, katakan kiri kanannya. Ayo, keputusan kita mencari Tuhan. Apa itu mencari Tuhan? Ini satu pertanyaan. Ada banyak orang berpikir mencari Tuhan adalah pergi ke satu tempat. Mencari Tuhan adalah hanya pergi beribadah ke satu gereja. Keadaan kita hari-hari ini Bapak Ibu, kita tidak bisa berkumpul rame-rame bersama-sama. Sebab apa? Sebab pemerintah sudah melakukan satu kebijakan social distancing. Bahkan hari-hari ini diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya kita tidak bisa berkumpul di satu tempat begitu ramai. Supaya apa? Supaya ini bisa diputuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Sebab itu hari-hari ini kita baik ibadah ke KTM, baik ibadah FA, baik ibadah doa puasa, menara doa, bahkan ibadah raya minggu. Kita ada di rumah kita masing-masing mengikuti ibadah secara live streaming seperti malam hari ini. Nah, apa itu mencari Tuhan? Mari kita baca satu ayat firman Tuhan. 1 Tawarik 22 ayat yang ke-19. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumahnya semuanya. Kita bersama-sama membuka ayat ini. 1 Tawarik 22 ayat 19 dan kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu semuanya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Kata maka sekarang dituliskan. Memang itu terjadi pada waktu itu Yosafat diserang laskar yang besar. Tapi saya percaya juga kata maka sekarang itu berlaku bagi kita. Maka sekarang, sekali lagi dikatakan maka sekarang.
Apa yang harus kita lakukan? Arahkanlah hati dan jiwa kita untuk mencari Tuhan. Sekali lagi, ayat itu berkata, arahkanlah hati dan jiwa kita untuk mencari Tuhan. Apa artinya? Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagaimana atau apa itu arti mencari Tuhan? Ayat ini berkata, mencari Tuhan adalah kita mendirikan tempat kudus Tuhan. Kita membangun tempat kudus Tuhan di dalam hidup kita, di atas keluarga kita, di komunitas kita, di FA kita masing-masing, di gereja Tuhan, di kota di mana kita tinggal, bahkan atas bangsa ini. Apa maksudnya? Mendirikan tempat kudus Tuhan artinya kita memperkenankan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Kita membuat tempat kudus di dalam hidup kita supaya Tuhan berkenan ada di dalam hidup kita. Membuat tempat kudus bagi Tuhan maksudnya kita harus berubah. Hari-hari ini berubah. Supaya keluarga kita bisa berubah. Komunitas kita berubah. Kalau dulu kita ibadah, itu hanya sekedar ibadah. Tapi di hari-hari ini, waktu kita mengambil keputusan mencari Tuhan, kita membuat tempat kudus bagi Tuhan. Mari semuanya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jika selama ini kita tidak peduli dengan Tuhan, kita terlalu sibuk dengan apa yang ada di dunia ini. Kita terlalu fokus dengan apa yang sedang terjadi. Maka sekarang waktunya bersama-sama kita menghadirkan Tuhan atas hidup kita. Bersama-sama anggota keluarga kita. Kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu kita lanjutkan Bapak Ibu. Apa tujuannya kita mendirikan tempat kudus bagi Tuhan? Tujuannya dari ayat pembacaan tadi dikatakan tujuannya adalah supaya tabut perjanjian Tuhan dibawa masuk ke tempat kudus Tuhan. Sekali lagi, tabut perjanjian Tuhan itu dibawa masuk di dalam tempat kudus Tuhan. Bukankah hidup kita ini adalah bait Tuhan? Apa maksudnya kita mendirikan bait Allah? Supaya hidup kita ini sungguh-sungguh menikmati kehadiran Tuhan. Di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat apa arti daripada tabut perjanjian, maka itu disimpulkan dengan dua pengertian. Yang pertama adalah itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Yang kedua itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Pada waktu kita mendirikan tempat kudus bagi Tuhan, maka kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita. Kehadiran Tuhan ada dalam hidup kita. Ada dalam keluarga kita. Ada di dalam FA setiap kita. Katakan amin. Dan jangan lupa, di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Ini ayat yang bagi kita semuanya sesuatu yang meneguhkan iman kita. Ini adalah pesan Tuhan kepada orang Israel yang disampaikan lewat Musa. Dikatakan Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan inilah yang sanggup mengubahkan semuanya ini. Kehadiran Tuhanlah yang sanggup memulihkan semuanya ini. Waktu Yosafat dan bangsa Yehuda mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, mereka meminta pertolongan dari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-4, seluruh Yehuda bersama-sama mencari pertolongan dari Tuhan. Di manakah pertolongan kita? Bukankah pertolongan kita itu ada dari Tuhan? Lalu bagaimana caranya supaya mereka itu mendapatkan pertolongan dari Tuhan?
2 Tawarik 20 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Itu adalah doa-doa yang dinaikkan Yosafat dan orang-orang Yehuda. Mereka bersepakat, mereka berdoa bersama-sama untuk mereka boleh diluputkan dari musuh-musuh mereka yang menyerang mereka. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini, mari semuanya kita merendahkan hati kita. Kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan hadir. Supaya Tuhan memulihkan setiap kita. 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ini satu ayat yang saya yakin setiap kita anggota-anggota FA. Ini sering kita baca, ini sudah sering kita dengarkan di dalam khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Tapi tidak ada salahnya kita akan ulangi sekali lagi membacanya. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil umat. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku, siapa itu saudara saya? Katakan amin. Yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dengar Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Janji Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan mengampuni serta Tuhan memulihkan. Puji Tuhan. Mari lewat semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Baiklah kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang ada. Yang terakhir, ayat pembacaan kita. Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya baca buat Bapak Ibu semuanya dikasih oleh Tuhan Yesus. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Sekali lagi carilah aku kata Tuhan maka kamu akan hidup. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Katakan kiri kanannya. Ayo lihat kiri kanannya. Katakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ayo sekali lagi katakan kiri kanannya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita satukan hati kita, bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab malam hari ini di ibadah FA yang kami lakukan di rumah kami masing-masing secara live streaming. Kami bersyukur firman-Mu itu meneguhkan, menguatkan kami. Apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah, apa yang sedang kami alami. Sama seperti Yosafat, kami memiliki satu komitmen. Keputusan kami mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan mendirikan bait Allah di rumah kami, dalam hidup kami, atas keluarga kami, atas komunitas kami. Supaya Engkau berkenan hadir ya Allah. Engkau diam di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu yang kami percaya Tuhan. Memulihkan keadaan semuanya ini. Memulihkan hidup keluarga kami. Terima kasih Bapak. Meteraikan firman ini Tuhan. Bukan hanya untuk malam hari ini. Bukan sekedar menambah pengetahuan firman Tuhan bagi kami. Tapi sungguh-sungguh menjadi rema. Ini terus menjadi pegangan dalam hidup kami. Untuk perjalanan kami di waktu-waktu yang akan datang.
Terima kasih, kuatkan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, semua anggota-anggota FA ya Allah, pengurus-pengurus FA yang ada di keluarga besar GBI Medan Pelajah. Sehingga tidak ada yang lemah, bersama Tuhan kami kuat, bersama Tuhan kami semuanya dipulihkan. Terpujilah Engkau ya Allah. Ini doa, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.